Ahli mesin Tesla Motor memilih desain yang menakjubkan saat mengembangkan Tesla Model 3. Mereka meninggalkan motor induksi yang digunakan secara konvensional dan terbukti bagus dan menggantikannya dengan jenis motor baru, IPM Syn RM. Motor-motor ini memiliki desain yang sangat berbeda, memanfaatkan magnet dan reluktansi. Berita besarnya adalah Tesla Motor sudah mulai mengganti motor induksi di Model S dengan motor baru ini juga. Bagaimana cara kerja motor ini? Apa yang istimewa dari IPM Syn RM? Mari kita cari tahu. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas, pertama-tama kita perlu memahami motor listrik Model S yang merupakan motor induksi. Jelas, seperti yang bisa terlihat, bagian yang berputar ini adalah susunan palang konduktor. Arus bolak-balik dari sekumpulan baterai mengalir ke belitan luar motor. Ini akan membuat medan magnet berputar. Bidang yang berfluktuasi kemudian berinteraksi dengan batang rotor dan menghasilkan gaya gerak listrik padanya, yang nantinya akan menghasilkan arus pada batang rotor. Interaksi antara arus induksi ini dan RMF memberikan gaya pada batang rotor, dan rotor mulai berputar. Motor-motor ini efisien, tetapi tidak memenuhi standar. Misalnya, perjalanan jauh dengan kecepatan jelajah kehilangan 3% hingga 4% energi untuk menghasilkan arus di batang rotor, yang tentunya tidak efisien. Selain itu, untuk sebuah mobil, parameter performa yang paling penting adalah torsi awal. Meskipun motor induksi memiliki torsi awal yang lebih baik daripada mesin IC, ada teknologi motor yang memberikan torsi awal yang lebih baik dari volume motor yang sama. Teknologi motor yang didasarkan pada magnet permanen. Motor PM bekerja atas dasar tarikan antara dua medan magnet. Mereka menghasilkan torsi awal yang baik saat Anda mengoperasikannya menggunakan controller, dan mereka tidak mengalami hilangnya energi di rotor. Rotor magnet permanen yang efisien dapat dibuat dengan menempatkan magnet permanen di sekitar silinder besi padat. Jadi, mengapa tidak mengganti rotor tipe sangkar tupai dengan magnet permanen? Keempat magnet permanen ini menghasilkan medan magnet gabungan. Bentuk medan magnet gabungan ini cukup penting untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan sedikit intuisi, gabungan medan magnet dari keempat magnet ini bisa diatur seperti yang ditunjukkan. Sekarang, kita perlu menganalisa interaksi antara RMF dan medan magnet gabungan. Menganalisa interaksi gaya antara dua medan magnet adalah hal yang sederhana. Amati saja bagaimana kutub selatan dan utara berinteraksi satu sama lain. Untuk menyederhanakan, mari kita sembunyikan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen dan hanya tampilkan kutub utara dan selatan. Interaksi gaya antar kutub yang berbeda ditampilkan di sini. Pada sudut ini, RMF pasti menghasilkan torsi pada rotor. Sekarang putar RMF 45 derajat. Menariknya, pada sudut ini, rotor mengalami torsi maksimum karena gaya tarik dan tolak melewati hampir tangensial ke rotor dan menghasilkan torsi ke arah yang sama. Memakai analogi bola sederhana ini memperlihatkan alasan dibalik mengapa gaya tangensial menghasilkan torsi maksimum. Jadi, ini adalah sudut yang tepat untuk menyalakan mobil listrik Anda. Mempertahankan sudut ini atau regulasi sudut selanjutnya adalah tugas dari controller pintar. Rotor tidak memiliki arus induksi dalam desain ini, yang mengurangi energi input yang dibutuhkan sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi daripada motor induksi. Seiring dengan torsi awal yang lebih tinggi, motor PM juga bekerja pada kecepatan sinkron. Tapi pencarian motor listrik yang sempurna belum berakhir. Motor magnet permanen menghasilkan torsi yang bagus saat Anda menyalakan mobil atau menaiki tanjakan. Namun, saat mobil melaju di jalan dengan kecepatan tinggi, motor magnet permanen memiliki performa yang buruk. Penjahatnya adalah back EMF. Garis medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen terhubung dengan belitan stator dan menghasilkan EMF. EMF ini disebut back EMF. Yang jelas merupakan tegangan balik ke tegangan supply stator. Semakin tinggi kecepatan rotor, semakin banyak EMF yang dihasilkan kembali. Fenomena inilah yang menyebabkan motor permanen bekerja sangat buruk dalam pemakaian kecepatan tinggi. Selain itu,
Magnet berkekuatan tinggi ini juga menghasilkan hilangnya arus eddy magnet yang meningkatkan panas dalam mesin. Mari kita lihat bagaimana bisa memodifikasi desain ini agar dapat bekerja secara efisien bahkan pada kecepatan tinggi. Untuk operasi kecepatan tinggi, ahli mesin Tesla memanfaatkan sifat reluktansi besi. Kemampuan media untuk melawan medan magnet dikenal sebagai reluktansi. Paku besi menempel pada magnet permanen karena gaya reluktansi. Besi adalah penjaga garis medan magnet yang baik, tetapi udara tidak begitu. Fenomena menarik bisa diamati ketika ada celah pada besi yang dipotong. Pada posisi rotor ini, rotor berada dalam kondisi reluktansi tinggi. Namun, jika rotor diputar 45 derajat, ia akan menghadapi reluktansi yang sangat rendah. Rotor selalu memiliki kecenderungan untuk mencapai keadaan reluktansi rendah. Oleh karena itu, jika medan magnet berputar, maka rotor akan ikut berputar bersamanya sehingga rotor bisa selalu dalam keadaan reluktansi rendah. Kecepatan putaran rotor akan sama dengan kecepatan putaran RMF. Torsi yang dihasilkan oleh fenomena ini dikenal sebagai torsi reluktansi, dan motor semacam itu disebut motor reluktansi sinkron. Sin RM sangat efisien dan tidak memiliki masalah back EMF. Singkatnya, motor magnet permanen bagus pada kecepatan rendah dan Sin RM cukup bagus untuk pengoperasian berkecepatan tinggi. Jika kita dapat mengintegrasikan teknologi Sin RM ke dalam motor magnet permanen yang kita lihat sebelumnya, motor semacam itu dapat bekerja secara efisien pada kecepatan berapapun, motor yang memanfaatkan reluktansi dan efek magnet permanen. Kita bisa dengan mudah mencapai integrasi desain ini dengan menempatkan magnet permanen ke dalam potongan berlubang motor Sin RM, jauh di dalam inti besi. Penempatan ini selanjutnya mengurangi efek magnet pada belitan stator dan dengan demikian mengurangi back EMF. Desain ini adalah motor reluktansi sinkron magnet permanen internal atau motor Tesla Model 3. Permeabilitas relatif magnet hampir sama dengan udara. Jadi mereka akan melawan medan untuk melewatinya seperti yang dilakukan udara sebelumnya, sehingga menghasilkan torsi reluktansi. Untuk bisa menganalisis motor ini dengan baik, pertama-tama kita perlu mengamati medan magnet resultan yang dihasilkan oleh susunan magnet permanen. Perangkat lunak FEA EMWorks 2D yang dipasangkan dengan SolidWorks hadir untuk membantu. Medan magnet resultan yang dihasilkan oleh pengaturan ini akan seperti yang ditunjukkan. Jika magnet ini ditempatkan berjauhan, setiap magnet akan menciptakan medan magnetnya sendiri seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri. Mari lakukan analisa lebih lanjut menggunakan medan resultan ini. Hal yang menarik dari desain ini adalah magnet permanen dan bagian reluktansi motor ini memiliki perilaku yang sangat berbeda dalam hal posisi RMF. Mari kita analisis secara terpisah. Dari desain EPM Sin RM terbaru tadi, lepas inti besi dan sisakan magnet permanen saja. Pada posisi RMF ini, magnet permanen tidak akan mengalami torsi karena tidak ada komponen tangensial untuk keempat gaya ini. Dan torsi yang dihasilkan gaya yang tersisa saling meniadakan. Jika RMF diputar sejauh 45 derajat, torsi bekerja pada magnet searah jarum jam karena efek RMF. Pada sudut ini, kita mendapatkan torsi maksimum magnet permanen. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita memutarnya 45 derajat lagi. Torsi yang dihasilkan rotor menjadi 0 lagi, memungkinkan kita untuk mendapatkan kurva torsi magnet permanen. Bagian besi rotor memiliki efek berlawanan pada teknik yang sama. Mari kita analisis. Pada sudut awal, produksi torsi akan menjadi 0 karena casingnya tidak sejajar dan simetris. Saat kita sedikit mengimbangi RMF searah jarum jam, rotor akan mengalami torsi negatif dan maksimum. Saat RMF mencapai 45 derajat, torsi menjadi 0 lagi karena casing yang simetris sempurna lagi. Saat kita memutar RMF lebih jauh, torsi reluktansi yang dihasilkan akan positif. Kini mari kita analisis motor Tesla Model 3 atau gabungan magnet permanen dan efek reluktansi pada motor.
Dari grafik torsi total terlihat jelas bahwa jika sudut RMF sekitar 50 derajat, kita akan mendapatkan torsi maksimum motor. Jadi ahli mesin Tesla Motor memastikan bahwa saat Anda menyalakan mobil, sudut RMF sekitar 50 derajat yang akan menjamin produksi torsi maksimum. Kita tahu bahwa dengan meningkatnya kecepatan motor, magnet permanen menginduksi back EMF pada kumparan stator. Untuk mengatasi masalah ini, Tesla Motors merancang solusi yang cukup sederhana saat berbelok pada kecepatan tinggi. Mereka menyelaraskan RMF yang berlawanan dengan medan magnet permanen. Seperti yang Anda lihat, RMF melemahkan atau hampir membatalkan medan magnet permanen. Dengan cara ini, motor tidak akan menghasilkan banyak back EMF, bahkan pada kecepatan tinggi. Jelas, pada tahap ini sebagian besar produksi torsi akan datang dari efek reluktansi. Model 3 menggunakan desain 6 kutub yang tidak berbeda dengan desain 4 kutub, selain mendapatkan torsi yang lebih tinggi. Tesla Motors bukanlah perusahaan pertama yang merilis motor inovatif semacam itu. Mobil listrik hybrid Toyota Prius juga menggunakan teknologi motor serupa IPM Syn RM. Malah menggunakan 2 mesin IPM Syn RM, satu untuk menggerakkan mobil dan satu lagi untuk menghasilkan listrik. Perbedaan menarik antara desain motor model 3 dan Prius terletak pada magnetnya. Motor Prius menggunakan magnet padat, sedangkan setiap magnet pada motor model 3 tersegmentasi menjadi 4 bagian. Segmentasi ini mengurangi arus eddy di magnet dan mencegah dari panas berlebih yang nantinya akan menjadi penyelamat dari demagnetisasi dan menjalankan pendingin motor. Mobil Model S versi 2019 memiliki IPM Syn RM yang dipasang di roda depan. Motor IPM Syn RM memiliki efisiensi hingga 96% dibandingkan dengan efisiensi motor induksi tradisional hingga 94%. Pendinginan rotor motor induksi yang efektif merupakan tantangan besar. Masalah ini tidak ada di IPM Syn RM. Dengan keuntungan tambahan berupa reluktansi, motor ini memiliki nilai torsi yang lebih tinggi daripada motor induksi. Memang, IPM Syn RM sudah menetapkan standar baru di dunia EV. Semoga Anda menikmati penjelasan tentang bagaimana keputusan desain cerdas dibuat yang akhirnya melahirkan motor listrik menjanjikan. Jangan lupa untuk menjadi salah satu dari pendukung kami. Terima kasih.